Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rasio keuangan organisasi pengelola zakat. Jadi minggu sebelumnya kita sudah bahas mengenai akuntansi zakat, ya, termasuk di dalamnya infak dan sedekah, atau sesuai dengan PSAK nomor 109. Kemarin cuma jurnalnya aja ya. Kalau laporan keuangan ya uh, bisa di-download, itu bisa dilihat sendiri laporan keuangannya Basnas atau Lasisnu. Nah, sekarang kita analisis laporan keuangannya menggunakan rasio keuangan gitu. Oke, sebelumnya kita lihat dulu pokok bahasan ya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama mengenai alat pengukuran kinerja, kemudian rasio keuangan OPZ, kemudian nanti seperti biasa ada contoh soal, kemudian latihan soal. Yang pertama tentang alat pengukuran kinerja. Jadi dalam suatu entitas, baik yang nirlaba, yang tidak berbasis laba, ataupun yang profit oriented, yang mencari keuntungan seperti bank syariah gitu ya, asuransi syariah gitu. Itu semuanya harus diukur kinerjanya. Kinerja itu hasil dari kerja ya. Nah, ataupun alat-alat yang bisa digunakan. Alat ini bukan benda maksudnya ya, tapi ya bisa berupa indikator gitu ya. Yang pertama, yang paling sering dan paling mudah digunakan itu rasio keuangan. Rasio itu kan hanya membagi saja gitu kan. Ada pembilang, ada penyebut ya. Istilah ilmiahnya ya ada numerator, ada denominator. Kemudian ada balance scorecard ya. Ini biasa di mata kuliah akuntansi manajemen biasanya dibahas lebih dalam gitu. Kemudian yang terbaru ini yang khusus syariah, ini ada maslahah scorecard. Ini pengembangan dari balance scorecard. Kemudian ada indeks makosid syariah ya, atau makosid syariah index. Ini yang dipakai itu biasanya yang hifzul mal itu ya, yang 5 itu loh. Selanjutnya ada Islamicity Performance Index dan lain-lain. Yang kesemuanya itu menghasilkan suatu angka, di mana angka itu akan menginterpretasikan kinerja dari masing-masing sektor gitu. Oke, untuk pada pertemuan ini kita bahas khusus di organisasi pengelola zakat yang sudah kita pelajari kemarin ya, sudah saya bahas yang secara detail, baik yang sektor privat, swasta gitu, ataupun yang dikelola oleh pemerintah. Nah, di sini rujukan yang saya pakai itu berdasarkan literatur yang dikeluarkan oleh Basnas tahun 2019, belum lama ini ya. Ini mengenai rasio keuangan OPZ. Nanti saya share ya PDF-nya. Nah, total ini ada banyak sekali sebetulnya. Ada 35 rasio gitu, yang diklasifikasikan menjadi 5 rasio, yaitu rasio aktivitas, ini ada 18 rasio, kemudian rasio efisiensi ada 3 rasio, kemudian rasio dana amil ada 4 rasio, kemudian rasio likuiditas 4 rasio, dan rasio pertumbuhan 6 rasio. Tapi tidak akan kita bahas semuanya ya, nggak mungkin gitu untuk satu pertemuan gitu. Ini kalau satu semester mungkin bisa dijelaskan semuanya. Tapi karena ini cuma satu pertemuan ya saya bahas 3 aja. Saya ambil 3 rasio dari 35, ini masih banyak sekali sebetulnya. Ya nggak apa-apa. Yang pertama zakah allocation ratio ya. Ini kalau di buku rasio keuangan OPZ itu ini rumus kelima ya. Ini pengertiannya ya, ini mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ disalurkan kepada mustahik.
Jadi yang namanya dana zakat itu harus disalurkan 100% semuanya dalam waktu 1 tahun. Nah, namun pada kenyataannya dalam waktu 1 tahun terkadang ya dengan berbagai kebijakan dan kondisi yang sedang dialami perusahaan tersebut, maaf bukan perusahaan ya, berarti ini filantropi ya. Itu bahkan kondisi negara juga berpengaruh ya. Itu terkadang dana zakat dalam 1 tahun tidak bisa diserap 100%. Sehingga perlu adanya pengukuran. Nah, efektifnya itu berapa? Ya ini, apabila disalurkan lebih dari 90%. Ini sangat efektif. Kalau efektifnya 75-90 ya. Kalau sampai kurang dari 45%, ya kurang dari separuh gitu, ini tidak efektif. Selanjutnya, rasio hak amil atas zakat. Nah, ini kalau di buku itu rumus ke-25 ya. Kalau tadi sebelumnya ini rumusnya ya, penyaluran dibagi penghimpunan total ya, yang zakat aja tapi. Kan kemarin ada zakat, ada infak, ada sedekah dipisah gitu ya. Nah, selanjutnya ini rasio hak amil atas zakat. Kita tahu kemarin amil termasuk salah satu asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat. Jadi ada 8 kemarin ya. Nah, jadi setiap asnaf itu berhak atas 12,5%. Dari mana 12,5%? 100% bagi 8. Jadi amil itu berhak atas 12,5%. Nah, yang baik ya itu justru malah apabila amil tidak memakai semuanya gitu. Ya, itu jadi ini keterangannya cuma 2 ya. Kalau misalkan kurang dari 12,5%, hak amil itu yang diambil, maka baik. Tapi kalau hak amil sampai lebih dari 12,5%, ini berarti keterangannya tidak baik. Selanjutnya rasio pertumbuhan zakat. Ini rumus ke-32 ya. Ini rumusnya. Kalau ini ya tadi ya, rumusnya ya karena persentase kali 100% ya. Bagian amil kemudian dibagi penerimaan zakat, penerimaan bagi hasil. Oke, untuk rasio pertumbuhan ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya misalkan penggunaan zakat T ya, tahun T maksudnya tahun ini. Misalkan tahun 2021 dikurangi penghimpunan zakat T-1. Berarti tahun 2020 dibagi penghimpunan zakat tahun sebelumnya ya 2020. Nah, itu untuk mengetahui apakah zakat yang diambil itu naik dari tahun ke tahun. Untuk interpretasinya, misalkan kenaikannya itu 130%, maka baik sekali. Apabila 120 sampai 130 baik, 100 sampai 120 cukup baik. Kemudian apabila kurang dari 100 ya berarti kan turun ya. Kalau 90% kan berarti turun. Maka ini tidak baik. Nah, ini contoh soal ya, saya ambil dari laporan keuangan Basnas tahun 2016. Kita analisis ya. Ini laporan keuangan perubahan dana. Gitu ya. Minggu kemarin belum ya, kemarin cuma jurnal ya. Ya tidak apa-apa. Ini ya tadi rumusnya kan dana zakat yang disalurkan. Totalnya kan berarti ini 67727 yang tahun 2016 ini kan ada 2, 2016 sama 2015. Ini namanya komparatif untuk dibandingkan. 67727 bagi 97 ini jumlah penerimaan. Hasilnya 0,69. Kalau kita buat persentase 69%, interpretasinya tadi cukup efektif. Dari mana ya? Dari tadi ini yang saya sampaikan di awal gitu ya. Jadi cukup efektif. Selanjutnya nomor 2 ya. Ini rasio hak amil. Rasio hak amil itu tadi rumusnya ini hak amil yang 12 juta. Berarti yang ini penyaluran dana untuk amil ini kan 8 asnaf ya. Fakir miskin jadi samil, mu'alaf, rikob, horim, fisabilillah, bin sabil. Kita masukkan yang ambil aja yang 12 juta ini. Kemudian dibagi jumlah penerimaan 97 dikurangi bagi hasil ini 211 ini. Hasilnya 0,125 kalau dibagi 12,5 pas ya. Berarti interpretasinya baik. Selanjutnya apa ini? Rasio pertumbuhan ya, pertumbuhan zakat. Nah, ini kalau ini ada kaitannya dengan tahun sebelumnya ya. Maka dari itu di laporan perubahan dana atau laporan keuangan yang lain itu pasti ada perbandingan dengan tahun sebelumnya. Ini tadi rumusnya adalah ini ya,
pertumbuhan zakat tadi kan rumusnya penerimaan zakat tahun 2016 ini 97 sekian, kurangi penerimaan zakat tahun sebelumnya tahun 2015 ini 82 juta dibagi tahun sebelumnya ya 82 juta juga ini. Maka hasilnya 0,19 atau 19%. Kita tambah ya 19% karena kenaikan ini tambah 100%, maka hasilnya adalah 119%. Nah, interpretasinya cukup baik. Ini berdasarkan ini ya. Nih, cukup baik berarti. Oke ya, 3 aja cukup ya, nggak usah kebanyakan gitu, nanti kamu tambah pusing. Tapi jangan dihafalkan lah ini. Kalau dihafalkan ya pasti lupa gitu, dipahami aja gitu. Nah, untuk berikutnya latihan soal ya. Nanti untuk latihan soal saya share laporan keuangan Basnas tahun 2017, kemudian kamu jawab soal ini ya. Jadi yang pertama silakan kamu hitung zakah allocation ratio ya, hasilnya aja ya berapa persen gitu ya. Kemudian interpretasinya apa? Nah, dalam kurung aja nanti di Google Form kamu jawab angkanya aja, misalkan hasilnya 80% dalam kurung apa gitu ya, efektif atau tidak efektif gitu. Nomor 2 rasio hak amil ya, sama ya. Yang ketiga rasio pertumbuhan zakat, sama seperti ini contoh ini, cuma dasarnya aja yang beda. Kalau tadi contohnya tahun 2016 laporan keuangannya, kalau yang latihan soal yang tahun 2017. Oke, mungkin itu aja ya, ini nggak terlalu lama karena ini masih bulan puasa ya, biar kamu fokus ibadahnya lebih banyak ya. Ya ilmu juga termasuk salah satu ibadah ya, bukan malah lebih tinggi ya, alim gitu ya orang berilmu. Kalau ahli ibadah kan abid gitu ya. Jadi itu saja, silakan dikerjakan tugasnya, jangan lupa absen. Semoga jadi orang sukses semua. Selamat berpuasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.